يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita bisa belajar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa kita setiap selesai sholat subuh. Gimana? Ulangin doa nu. Sahih? Kurang sahih. Azhari, ulangin. Dengah no. Kering kali. Barakallahu fiik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ibadah kita jangan tertolak. Ilmu kita Al-Quran, ilmu kita As-Sunnah As-Sahihah, rezeki kita yang halal, rezeki kita yang baik-baik. Jangan sampai ada tembakau masuk ke badan kita. Jangan sampai masuk riba ke tubuh kita. Jangan masuk ke tubuh kita uang panas, uang bedok, ya, uang yang tidak jelas. Ya Allah, aku minta kepadamu amal yang diterima. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada bid'ah, amalan-amalan bid'ah, karena itu adalah amalan-amalan yang ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu sebabnya juga kita berdoa kepada Allah berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doa nyari? Lupa. Mana dia? Ada yang dari Gerimak?
Lingsar, batu kumbung, apa? Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Hamdan, Allahu Akbar. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ulangin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah kenyang, lapah terus. Ya, nyari terus. Sebelah sini para jamaah yang baru datang, ya, sebelah kanan tiang. Yang baru datang langsung sebelah sini, ya, sebelah kiri kiblat. Wa min nafsin la tashba', aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, para pemirsa yang sudah tergabung pada kesempatan malam ini dari banyak sekali media kita, yang dari Rifkan TV Banjarmasin, Media Sunnah Belora, Jambi Mengaji, Gorobak Muskat, Yufid TV, Hijrah TV, MKH TV, Rinjani TV, dan TV-TV yang lainnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ilmu ini terus menyebar para jamaah, karena ini tujuan kita berdakwah, supaya ilmu ini sampai. Tapi orang menerima itu kan urusan siapa? Allah. Yang penting tugas kita menyampaikan. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Baik, hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini masih kita dalam idahul mahajjah fi bayani sabilis salaf fi talaqqil ilm wa fahmihi wal amali bihi wad da'wati ilaih. Dan sudah kita ambil beberapa bab yang berkaitan dengan masalah ad-da'wah. Sekarang akan kita ambil abwabul ilm wal ulama, kumpulan-kumpulan bab tentang ilmu dan ulama. Karena agama kita agama ilmu. Yang membawa ilmu ini merekalah para ulama, yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan dengar pada kesempatan malam ini. Tafadhal Abdurrahman. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, jama'u abwabul ilmi wal ulama'i, bab manzilatul ilmi wa bayanu fadlil ulama'i. Qala ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist
لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Hafizahullah. Babu manzilatil ilm. Bab ini akan menerangkan bagaimana kedudukan ilmu. Ingat, ilmu secara bahasa apa maknanya? Diddul jahal. Ilmu itu lawan dari jahil. Jahil itu ada dua tingkat. Jahlun khafif, jahil ringan, wa jahlun murakkab, jahil pangkat dua ramli. Ndak ke ramli lagu. Ya. Jahil khafif, jahilnya ringan. Ada jahil pangkat dua. Apa jahlun khafif wa jahlun murakkab? Jahlun khafif tasawwuru syai' ala khilaf ma huwa bihi. Memahami sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jahil ringan. Ya. Adapun jahil murakkab, ya, atau adapun jahil ringan, adamul ilmi bisyai'. Ketika orang tidak mengetahui sesuatu, dia tidak faham sesuatu, maka itu dikatakan jahil ringan. Adapun jahil murakkab, berpura-pura tahu padahal tidak tahu. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Wa huwa yadri annahu la yadri. Ya, la yadri wa annahu yadri aw annahu la yadri annahu la yadri. Dia ini tidak tahu. Dia sudah tidak tahu dirinya tidak tahu. Berpura-pura tahu. Inilah jahil murakkab. Contoh, apa nama mobil? Mobil itu hidupnya di laut. Nah, ini jahil biasa apa jahil murakkab? Murakkab. Andai kata mengatakan apa itu mobil, enggak tahu saya nama mobil, jahil ringan. Tapi apa nama mobil? Mobil itu hidupnya di laut. Dua kepalanya katanya. Mah. Ini jahil murakkab. Al-il diddul jahal. Ilmu lawan dari kejahilan. Wal jahil tadi tasawwurus syai'. Membayangkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah jahil. Adapun ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi. Mengenal sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Itu nama ilmu. Ilmu yang kita maksud di sini ilmu qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nama ilmu. Yang mengenalkan kita tentang Allah, yang mengenalkan kita tentang Rasulullah, yang mengenalkan kita kewajiban-kewajiban kita dalam beragama. Baik. Apa kedudukan ilmu dalam Islam? Dan bagaimana keutamaan para ulama di dalam Islam? Dan kita menyaksikan hari-hari kita ini betapa banyak ulama kita meninggal dunia. Di antaranya yang kemarin mengagetkan kita Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah wa askanahul firdaus al-a'la. Umur beliau 60 tahun wafat. Tapi bukan berarti yang 40, 30 enggak wafat. Memang jatahnya umat Nabi Muhammad. Ya, jatah umat Nabi Muhammad. Berapa Pak Talib? 60 sampai 70. Jarang yang lewat. Mana Pak Gun? Ada Pak Gun? Ada deh? Pak Gun? Mana Pak Gun? Hah? Pak Gun, Nabi Muhammad berapa umurnya? Hah?
63. Di Mekah 13 tahun berdakwah, di Madinah 10 tahun. Itu sudah 23 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. 40 tambah 23, 63. Tapi bukan berarti nggak bisa lebih 60, bisa 70, 80, 90. Lagu gigi boleh hilang. Ya, 90 gigi udah hilang. 100 metik sudah. Bahkan apa? Sudah jadi layar sentuh. Ya, kalau telepon sekarang kan semakin dicanggih, semakin disentuh canggih ya. Tapi kalau kita manusia kalau sudah disentuh, hilang ini sudah nih. Hilang pendengaran. Mata sudah kabur, baru dipegang, oh ya, baru dia sadar. Jadi layar sentuh jadinya. Allah. Nah, mumpung kita dikasih sehat ini, ayo belajar terus. Ya. Nah, kan dijelaskan di dalam bab ini fadlul ilm atau manzilatul ilm wa fadlil ulama. Dalil pertama dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Allah mempersaksikan dirinya dengan tauhid. Ada apa dengan kita kok tidak bersaksi tauhid juga? Oh, sudah bersaksi asyhadu alla ilaha, bahkan sebelum nikah ulak nyadat. Tapi ingat, nggak ada dalilnya loh para jamaah. Ingat ini yang mungkin aja jadi P3 apa sini nanti. Ada jadi penghulu, jangan antum coba-coba bimbing orang. Nyadat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bid'ah dalam pernikahan. Buat-buat cara dalam Islam. Lihat itu sahabat yang tidak punya apa-apa. Apa punyamu? Cari cincin besi, enggak ada ya Rasulullah. Kamu hafal Quran? Hafal surat Al-Baqarah. Ya sudah, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan mahar Quran yang kamu hafal, kamu ajarkan kepada istrimu. Aku terima ya Rasulullah. Mana syahadat sini? Padahal mereka yang lebih penting. Karena apa? Baru Islam di saat itu. Ini tapi ini yang umum di masyarakat. Sahih apa enggak? Astaghfirullahaladzim. Mari kita baca kalimah thayyibah unin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tidak ada dalilnya para jamaah. Meskipun bagus suaranya, nggak ada dalilnya. Beragama yang sederhana ada dalil, kerjakan, nggak ada jangan. Nah, cuma sekarang ini persaksian kita yang belum kita fahami. Nah, di sini syahidallah, Allah bersaksi. Apa yang dipersaksikan? Annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Allah yang mempersaksikan dirinya tentang tauhid. Siapa juga? Wal malaikatu, yang bersaksi tauhid malaikat. Wa ulul ilmi, dan para ulama. Qaiman bil qis, dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa kedudukan ulama di dalam ayat ini? Allah samakan persaksiannya dengan persaksian ulama. Disamakan, Allah bersaksi, ulama bersaksi.
dalam persaksian yang paling agung, persaksian tentang tauhid. Maka ini menunjukkan posisi para ulama yang sangat tinggi, sampai-sampai Allah setarakan persaksiannya dia sendiri dengan persaksian para ulama. Dan dalam persaksian yang paling agung, persaksian apa? Tauhid. Yang sudah diambil dari rusuk Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini kedudukan mereka luar biasa. Persaksiannya ulama sama dengan persaksiannya Allah. Dalam persaksian yang paling agung apa itu? Tauhid. Nah, dalil yang kedua. Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Ibnu Abbas yarfa'illahu alladhina utul ilma 'ala alladhina amanu bidarajatin. Baik. Dalil yang kedua, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illah, Allah mengangkat. Kalau Allah mengangkat, adakah yang bisa menjatuhkan? Nggak ada. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Yarfa'illahu alladhina utul il 'ala alladhina amanu bidarajat. Allah mengangkat orang yang berilmu di atas keumuman orang beriman beberapa derajat. Jadi orang beriman, ya, orang berilmu di atasnya. Tapi ingat, syaratnya beriman berilmu. Maka itu sebabnya disebutkan di dalam hadis yang lain, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu di atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Bulan, bintang, planet apa enggak? Planet. Bumi kan planet juga. Matahari juga planet. Tapi yang paling besar sinarnya mana? Bulan. Sekarang orang beriman ini. Tapi di antara kita ini ada yang berilmu. Yang berilmu ini derajat yang jauh lebih tinggi ketimbang sekedar beriman saja. Maka ini mendorong kita semangat untuk berilmu. Kenapa? Supaya derajat kita di akhirat tinggi. Kalau di dunia tidak perlu kita risaukan, asal kita ikhlas, pasti akan berbeda dibuat oleh Allah yang berilmu dengan tidak berilmu. Contohnya sekarang setelah kita menuntut ilmu kan beda. Amalan kita yang sudah belajar dengan yang tidak belajar jelas harus berbeda. Kalau sama dong apa gunanya belajar? Jadi di sini Allah katakan Allah angkat derajat orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman. Riwayat yang lain tentang keutamaan orang alim ini, fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas kalian. Keutamaan Nabi di atas umatnya bisa dikejar? Bau tepale? Gak bisa. Inilah dia bedanya berilmu beriman dengan sekedar beriman saja. Apalagi sekedar ibadah tapi enggak punya ilmu. Ini hati-hati ini.
rajin beramal saja tapi enggak ada dalilnya, ini dhalin, sesat. Baik, dalil yang ketiga. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama'a warasatul anbiya'i innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrasul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Allahu akbar. Hadis Abu Darda. Pertanyaan, Abu Darda, Mbe ajar siapa nama Abu Darda itu? Nggak tahu. Aneh. Lamun dia tahu uras bait kresek no teberimpak julu. Infak. Uras ajar. Yuk kresek no. Mana dia Kados? Mana Pak Kados? Oke. Carikan ya, biar cepat jadi masjid kita ini. Baik. Ingat loh para jamaah. Nabi bersabda, kullu mu'minin fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman itu akan bernaung dengan sedekahnya hari kiamat. Kalau kita nggak punya sedekah, bengkok berbau. Jangan lihat jumlahnya ya, yang lihat ikhlasnya dan dari mana datangnya dan kemana disalurkan. Ini sekedar faedah saja nih, biar kita semangat berinfak. Apalagi bangun masjid, sarang burung dibangunkan istana, kan tidak cocok sekali nih para jemaah. Masa ngeluarin infak bangun masjid seperti sarang burung, dapat istana. Di dunia mau buat istana berapa miliar? Dodi, nggak tahu miliarnya. Ya, nggak bisa kita hitung. Ini hanya sarang burung. Ya ukurannya kita berjamaah, ada yang beli granit 1 kotak, 2 kotak. Kalau inilah dia. Baik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Tadi belum ada yang menyebutkan siapa nama Abu Darda. Bang Paris. Selaku Bayi Jundub bin Junadah. Ari, mana dia Bang Heru? Zori Uwaimir al-Ajlani. Uwaimir al-Ajlani. Siapa ini? Abu Darda. Baik, Abu itu berarti apa istilahnya, Medan? Apa nama istilahnya kalau bilang Abu, Ummu? Apa? Kunyah. Nggak ada kunyah-kunyah. Kunyah. Kalau dimulai dengan Abu dan Ummu itu namanya apa? Kunyah. Lawan bahasa Sasak di Timu praman. Ya, lawan ndak ketih preman lawan. Kunyah. Abu Darda mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Tapi ingat, bukan sembarang ulama. Karena ulama ada dua, ulama pewaris nabi, mana dia yang menegakkan tauhid, memberantas syirik, yang menegakkan sunnah, memberantas bid'ah. Itu nama ulama pewaris nabi.
Tapi kalau ulama yang dikatakan ulama dia yang menjual syirik, mana dia? Jual azimat. Dia yang menjajankan bid'ah, dia yang membela bid'ah, bahkan dia buat bid'ah. Bagaimana? Tiap bulan keluar zikir dibuat. Ya, tiap bulan keluar solawat. Bukan solawat kayak yang abang. Bea, uang itu bukan. Dia buat solawat ini, apa ke namanya udah. Keluar solawat nariyah katanya. Keluar solawat ini, solawat badar. Lemak solawat medas. Lo tidak menutup kemungkinan lo. Bidah itu pintunya terbuka lebar. Yang disebut oleh Ibnu Abbas, ma min amin illa wa ahdatsu fihi bid'ah. Setiap tahun itu pasti orang akan berbuat bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, sunnah dimatikan. Sampai hidup bid'ah, mati sunnah. Enggak menutup kemungkinan para jamaah. Loh, apa sudah tidak dengar salawat Nusantara? Sudah dengar? Loh, ada salawat Nusantara. Ayo bayangkan antum para jamaah. Kan sudah muncul Islam Nusantara. Salawatnya salawat Nusantara. Nah, maka sebabnya tidak menutup kemungkinan nanti salawat Lombok. Tapi kalau kita kembali ke kemurnian agama itu, al ulama warathatul, apa yang ditinggal itulah yang diwarisi. Nabi tinggalkan Quran was sunnah, yaitu yang ketinggalan yang kita ambil. Dan para nabi meninggal dunia tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak. Kalau Nabi mati punya warisan, warisannya untuk kaum muslimin menjadi sedekah. Wa innama warathul ilm, yang ditinggalkan untuk kita oleh Nabi hanya apa? Taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalau kalian amalkan, pegang teguh dengan baik, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran was sunnatus sahihah. Ingat, Quran dan hadis sahih. Karena terlalu banyak orang menyebut hadis sekarang, tetapi hadisnya lebih banyak yang aspal, asli, tapi palsu. Baik. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu Nabi, berarti dia telah mengambil warisan Nabi yang jumlahnya banyak. Ini bedanya warisan Nabi dengan warisan orang tua. Warisan orang tua semakin dibagi semakin apa? Habis. Mungkin generasi-generasi kita ini sudah kurang dapat kita. Ada yang dapat 4 ara, 400 meter. Bahkan tadi ada yang cerita dia dapat toko dari yang besar hanya dapat sekitar 1,5 meter. Bayangin antum, belum dibagi sama anaknya. Tapi kalau warisan Nabi Muhammad, ya setiap malam antum nuntut ilmu, ya semakin antum catat semakin banyak. Nyatet faedah tiap malam terus. Lihat di sebulan bisa berapa lembar dia. Tapi warisan orang tua, duitnya 1 miliar bagi 4, sudah berapa? Hanya 250 juta. Ini anak belum ingat cucunya, berapa nanti kalau mati dia punya bapak. Masya Allah. Maka ini warisan yang tidak pernah akan sirna para jamaah. Nah, di sini nampak keutamaan ilmu. Ilmu Nabi ini adalah berarti warisan Nabi. Jadi apa yang kita pelajari ini, kita mengambil warisan. Kita sama-sama bagi warisan para jamaah pada malam ini dan selanjutnya. Taib, hadis yang terakhir.
radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah jadikan dia faham agama. Bukan ikut-ikutan, faham. Dari mana dia faham? Dari ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang masalahnya kita ini semua bisa baca tulis loh para jemaah. Ya. Apalagi dengan adanya telepon pintar, pengajian-pengajian masuk, artikel-artikel masuk, tinggal kita baca saja. Nanti yang kurang jelas tolong ditanyakan kepada para ulama, tanya ustaznya, tanya ahlinya. Jangan ditafsirkan sendiri, dimaknai sendiri, diamalkan sendiri, tidak. Maka Ibnu Hajar berkata, siapa yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah tidak jadikan dia faham agama. Cara faham agama itu belajar. Siapa yang tidak mau belajar, berarti ini tanda orang tidak dikehendaki apa? Baik. Saya alhamdulillah bisa tetap ikut kajian, tapi belum paham-paham, sabar. Kenapa? Sudah berada di jalan paham. Apa itu? Datang ke majelis ilmu. Maka itu sebabnya para hadirin, tiang berusaha, apa yang kita sampaikan itu saya sendiri harus paham dulu. Ya, baru kita sampaikan. Kalau saya yang menyampaikan tidak paham, bagaimana antumnya nanti? Dan itu yang selalu kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan kita faham tentang agama ini. Allah fahamkan kita tentang tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama, ajarkan dia tafsir. Enggak ada Nabi doakan doa yang lain. Kalau urusan ilmu, inilah doanya. Maka terbuktilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas lautan ilmu, ulamanya para sahabat. Dengan keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, bolehkah doa ini saya pakai? Boleh. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, fahamkan aku agama ini, ajarkan aku tafsir. Boleh. Di samping doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Fihi masail. wa qarnu syahadatihim bi syahadatihi wa syahadatu malaikatihi. Aywa. Ats-tsaniyah ulu manzilatil ulama ala umumil mu'minin. Ats-tsalisah al-ulama'u warasatul anbiya'i fil ilmi wal amali. Ar-rabi'atu anna Allah ta'ala qad arada Allah bil ulama'i khairan haitsu waffaqahum lil ilmi wa faqqahahum fihi. Al-khamisah man lam yuwaffiq lil ilmi fa inna Allah lam yurid bihi khairan. Qala hafizahullah. Apa faedah dari ayat dan hadis ini? Pertama, betapa agungnya kedudukan para ulama. Apa keagungannya? Tadi kita sebutkan Allah Azza wa Jalla persaksikan mereka dalam persaksian yang paling agung. Apa saksi yang paling agung? Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah.
Dan Allah menggandengkan persaksian ulama dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah, sejajar semuanya persaksiannya. Orang mati syahid nggak masuk di sini, apalagi ahli ibadah. Allah, malaikat, ulama. Dan lihat posisi ulama di Bani Israil luar biasa para jamaah. Ya. Apalagi di kalangan umat Islam. Baik. Faedah yang kedua, tingginya kedudukan ulama di atas keumuman kaum mukminin. Bagaimana tidak? Allah angkat mereka beberapa darajat, sedangkan satu derajat itu jaraknya antara langit dengan bumi. Disebutkan di dalam satu riwayat tentang berapa jaraknya ya darajah mereka, yaitu sampai 100 derajat antara keumuman orang beriman dengan para ulama atau orang-orang berilmu. Yang ketiga, ulama pewaris Nabi dalam hal apa? Dalam hal ilmu dan praktik. Jadi ingat, bukan sembarangan dikatakan pewaris Nabi. Ini enggak pewaris Nabi. Akhirnya gara-gara dikatakan pewaris Nabi, salah dipahami hadis ini. Apa itu? Ulama itu dibuat seperti Nabi. Cuci tangannya diminum, bekas makannya direbut. Ya. La ilaha illallah. Hadza ghuluun wa jahlun. Ini gulu dan jahil. Jadi mewarisi Nabi itu dalam ilmunya Nabi apa? Wahyu. Amalan praktik, mana praktik Nabi? Itu yang kita contoh. Ma'ana alaihi al-yawmu ashabi, golongan yang selamat dari 72 tersebut. Itu yang kita warisi ilmunya dan praktiknya. Yang keempat, Allah Azza wa Jalla telah menghendaki para ulama itu kebaikan. Apa tandanya Allah menghendaki ulama baik? Allah jadikan mereka faham ilmu, mereka yang menghafalkan kita dalil, mereka yang mensyarahkan kita dalil. Tapi mereka tidak berhak ya untuk diikuti secara mutlak. Yang berhak diikuti secara mutlak qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka syarah ulama itu membantu kita memahami dalil, bukan dia yang menjadi dalil. Maka itu sebabnya dikatakan oleh para ulama kita, kalamul ulama yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Ucapan ulama itu perlu dicarikan dalil dan bukan dia menjadi dalil. Nah ini para jamaah. Jadi ucapan orang alim itu harus ada dalil yang mendukungnya baru diterima. Kalau tidak ada dalil yang mendukungnya tidak bisa diterima. Taib. Yang kelima, siapa yang tidak diberikan taufik oleh Allah kepada ilmu, berarti orang itu belum dikehendaki baik oleh Allah. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla para jamaah. Kenapa? Kita dijadikan ya terdorong hati ini untuk belajar.
semangat untuk datang ke majelis ilmu. Mudah-mudahan jalannya sudah benar, terus minta taufik dari Allah, kita diberikan hidayah dan istiqamah oleh Allah tabaraka wa taala, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jelas para hadirin? Sul ada sul enggak? Enggak ada dia? Baik, saya kira demikian para jamaah apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan malam Selasa dalam Kitabul Janaiz. Insyaallah ini pembahasan lebih penting lagi lah nih, karena itu praktik ya. Dan malam Kamis insyaallah di Ampenan. Ya, malam Kamis Amdan. Malam Kamis ini di Ampenan insyaallah taala di Al-Hidayah. Adapun malam Selasa depan masih di sini. Jadi serangannya dua-dua. Ya, dua di Medas, dua di Ampenan. Kalau malam Kamis itu spesial itu. Khusus itu insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, bagaimana caranya agar istiqamah di atas tauhid? Caranya terus belajar tauhid dan minta
ketetapan di atas tauhid. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana dengan orang yang mengaku dirinya cucu Nabi? Dia harus buktikan nasabnya benar apa tidak. Yang kedua, mengaku keturunan Nabi, keluarga Nabi, tapi tidak ikut Nabi, tak ada gunanya. Sia-sia. Abu Lahab keluarga siapa? Hah? Atau Abu Jahal? Abu Lahab sudah paling dekat. Tabbat yada itu loh. Yang dipakai dalil maulid itu. Ada gunanya? Itu satu surat Al-Lahab. Ada gunanya para jamaah. La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bi taqwallah. Tidak ada keutamaan Arab dengan bukan Arab kecuali dengan takwa Allah. Allah taala ala wa alam. Apa boleh ulama mengurusi urusan pemerintah dengan dalil menyelamatkan rakyat karena ulama tersebut dipandang berkompeten? Pertama, kita katakan kalau ada orang berilmu mencalonkan dirinya, enggak boleh. Kenapa? Ini namanya minta kekuasaan. Nabi bersabda, la tas'alil imarah, jangan minta kekuasaan. Kalau dikasih, kalau siap terima, kalau enggak siap angkat tangan. Nah, inilah dia para jamaah. Ya Allah taala ala wa alam. Kapan dibaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a? Dibaca setelah salam, setiap selesai sholat subuh. Wallahu taala ala wa alam. Saat sholat rawatib ba'diyah, apakah disunnahkan bergeser ke tempat semula, dari tempat semula? Iya. Hendaklah ketika mau sholat sunnah, selepas salam langsung geser dulu. Adapun zikir dulu baru sholat sunnah, boleh di tempat itu sholatnya lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mancing ke tempat yang jauh termasuk safar? Iya, boleh untuk jamak dan qasar sudah. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Kalau ada perasaan dongkol dalam hati sama suami, apakah dosa? Dosa. Suami itu harus disayangi, bukan didongkolin. Bahkan istri yang hebat itu bagaimana meraih cintanya suami. Nabi suruh nikahilah wanita-wanita wadud. Bagaimana dia pintar meraih cintanya suami. Nih dengar ibu-ibu, katanya mau suaminya setia, tapi dia sendiri tidak perhati. Ya, masa kalah sama pegawai hotel? Loh, betul. Pegawai nanti kalau kalau tamunya senang kan tip. Baru datang senyumnya luar biasa kepada pelanggannya. Perempuan-perempuannya pinter. Nah, masa istri tidak bisa seperti itu? Harus lebih bisa dong. Ya, tetap dirinya suami akan tiba. Itu sebabnya dulu Nabi SAW sebutkan, dilarang laki-laki itu mendatangi istrinya malam hari. Jangan-jangan dia belum siap datang.
istrinya belum siap menyambut. Nah, ini para jamaah. Jadi inilah dia resepnya, wahai para istri. Kalau suaminya mau setia, ini dia. Waduh, bagaimana cara meraih cintanya suami itu? Ya. Tapi kan saya ada anak itu nggak ada urusan anak. Anak tetap pada posisinya, tapi suami tetap nomor satu. Di samping surga dan nerakanya ada pada suami. Ya, maka jangan bengel-bengel sudah kalau ya jadi istri itu. Ini suami ini raja sekarang ini. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana Rasul mengenal kita di padang mahsyar? Nabi mengenal kita dari kita ittiba atau tidak. Nanti kalau ittiba wajah kita putih. Kalau kita berbuat bidah wajah kita hitam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sering mencari ikan di Jeneponto, di laut, namun perahunya kadang geleng-geleng karena ombak. Yang penting jangan geleng-geleng kepala. Jadi sangat sulit jika saya sholat sambil berdiri. Boleh sholat sambil duduk. Sekiranya harus tiarap di perahunya, tiarap cara sholat. Mudah-mudahan dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, ikannya barokah. Iya, Allah Ta'ala ala wa alam. Saya ketinggalan Fatihah. Saya ketinggalan satu faedah. 5 faedah yang ketiga belum kecatat. Nomor 3, tingginya kedudukan ulama. Oh ya, nanti dicek lagi di Facebook. Ya. Apakah kita termasuk setan bisu membiarkan bos teman kerja kita melalaikan sholat, sedangkan kita selalu mendengarkan azan dikumandangkan? Kalau tidak diingkari, ya jelas menjadi setan bisu. Allah Ta'ala ala wa alam. Betulkah hadis tentang Umar bin Khattab diomeli istrinya ketika ada sahabat mengadu tentang istrinya yang bawel? Saya tidak tahu. Adakah sholat kodoan? Maksudnya sholat dikerjakan selama waktu masih muda. Enggak ada sholat kodoan yang seperti itu. Ya Allah Ta'ala ala wa alam. Mohon jelaskan 73 golongan Islam, 72 neraka, sedangkan 1 masuk surga. Hadisnya jelas, yang 1 itu al-jamaah. Siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabatku. Itulah dikatakan salafus saleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Suami sudah kenal sunnah tapi masih merokok. Akhirnya saya sebagai istri jadi dongkol. Oh, kalau dongkol seperti ini boleh. Ya. Kenapa? Nanti suami mau mencium istrinya, bau apa? Mako. Ya, bau tembakau. Sholat aja dilarang oleh Nabi SAW ke masjid. Makan bawang merah nggak boleh ke masjid kalau mentah. Ya, apalagi tembakau. Wallahu ta'ala ala wa alam. Membaca surat pertengahan atau membaca ayat di pertengahan surat cukup ta'awud. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ciri khawarij? Pertama, takfir, mengkafirkan pelaku dosa besar. Mana lagi ciri khawarij? Mereka mengatakan bahwasanya amalan syarat sah iman. Tapi ciri yang paling nyata itulah takfir. Minat takfir ila tafjir wa tadmir, dari pengkafiran, pengeboman dan penghancuran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum mendoakan kematian pada pemimpin atau orang lain? Pertama, kalau dia muslim ya nggak boleh. Ya, kalau muslim tidak boleh mendoakan dia mati.
Demikian saudara kita, doakan dia supaya selamat. Wallahu taala ala wa alam. Di mana bisa mendapatkan qaulul mubin? Cari di Haji Opan. Ya. Pak Gun? Mana Pak Gun itu? Wallahu taala ala wa alam. Dalam sebuah hadis Rasulullah melarang menggunakan pakaian warna merah. Bagaimana yang dimaksud merah asli? Ya, kalau perempuan boleh pakai dia, kita yang laki-laki tidak boleh. Kalau ada campuran hitamnya boleh. Allah taala ala wa alam. Apakah dalam salat tasbih itu dibaca doa ruku dan sujud? Dibaca semuanya. Ya, setelah itu baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sebelum ruku 15 kali, saat ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, duduk istirahat 10 kali. Wallahu taala ala wa alam. Untuk menuntut ilmu apa ada sasaran, sasaran dan tahapannya jelas. Pertama kali pelajari Al-Quran. Tapi sekarang ini kan kita ini mengaji seperti ini. Di waktu lain antum belajar Quran, waktu ini antum persiapkan untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari Bengkulu. Iya. Ini Ustaz, pertanyaan pertama, setelah baca Al-Fatihah dalam sholat, kemudian membaca surat atau potongan dari surat, apakah perlu didahulukan dengan baca bismillah? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menunggu waktu sholat antara maghrib dengan isya, itu apakah ada keutamaannya? Baik. Kemudian apa yang perlu kita lakukan dalam menunggu waktu sholat itu? Kita sholat terus menerus 2 rakaat atau kita baca Al-Quran atau zikir gitu Ustaz? Baik. Dalam menunggu waktu sholat itu. Baik. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kalau kita baca tengah-tengah surat cukup ya, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, selesai salat maghrib tidak ada yang harus dikerjakan kecuali ba'diyah. Duduk di masjid, jaga wuduknya jangan sampai batal. Selama menjaga wuduk diam di masjid dihitung salat. Tapi kalau batal enggak dihitung sholat. Silahkan membaca Quran, silahkan mau zikir, silahkan. Tapi enggak ada sholat 2 rakaat enggak ada. Itu 2 rakaat sebelum sholat Jum'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Doa i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'as samawat, dan seterusnya. Sahih. Ya, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama, akhlak atau ilmu? Enggak mungkin dapat akhlak kalau enggak punya ilmu. Enggak mungkin lah. Dari mana mau tahu itu akhlak Nabi kalau enggak ada ilmunya? Ilmu itu sebelum segala-galanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih kita utamakan dalam diri kita? Ya belajar. Kuncinya akhlak itu apa? Belajar. Enggak mungkin tahu akhlak yang benar kalau enggak punya ilmunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jakarta, Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Puasa 3 hari setiap bulan itu apa harus dilakukan berturut-turut atau tidak?
Baik. Puasa 3 hari dalam sebulan tidak harus berturut-turut, kecuali ayyamul bid 13, 14, 15. Wallahu taala ala wa alam. Apa ada doa kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Kenapa tidak ada? Ada. Mana dia? Bebas, terserah mau nyantum. Ya, mau pakai Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sahih. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari mana? Dari Bekasi. Silakan pertanyaannya. Umrah musim pandemi enggak apa-apa. Kalau antum ditakdirkan berangkat, ya berangkat sudah, bismillah. Ya, dan banyak-banyak saja berdoa di sana. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla angkat bencana dan musibah ini. Wallahu taala ala wa alam. Apa maksud perkataan jangan terlalu berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah? Iya, karena manusia enggak punya apa-apa. Yang punya segala-galanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap kita tetangga yang menzalimi? Apa diam dan bersabar? Pertama, mampu kita merubahnya, robah. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Belalah atau tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Ya Rasulullah, kalau yang terzalimi sudah jelas, bagaimana yang menzalimi? Cegah dia dari kezalimannya. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar Abdurrahman bin Auf dengan masuk surga dengan cara merangkak? Hadisnya dhaif. Tidak ada sahabat merangkak masuk surga itu. Kelep. Ya, mana ada sahabat masuk surga merangkak? Dari mana ini? Apalagi ada kisahnya, jangan kamu seperti apa? Sak labah, tidak mau bayar zakat katanya. Dari mana ini riwayat ini para jemaah? Ya, enggak ada itu. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung, silakan pertanyaannya. Baik, kalau ada pengajian yang menyampaikan bid'ah yang enggak boleh dihadiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la'anallah, Allah melaknat man ahdatsa fiha hadatsan, yang buat bid'ah atau melindungi bid'ah dan pelaku bid'ah. Allah laknat. Bagaimana kita akan sungkan melarang keluarga kita? Harus kita larang. Inilah bentuk dari ku anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini para hadirin. Terus diingatkan yang lain untuk semangat terus belajar mumpung masih sehat dan hidup. Ya, terus belajar. InsyaAllah pekan depan janaiz, malam Kamis di Ampanan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb.